Halo teman-teman semua, apa kabar? Dan di video kali ini spesial banget buat kalian yang penasaran dengan jurusan-jurusan kuliah yang ada di dunia IT. Jadi buat kalian yang masih sekolah, terus berencana untuk masuk ke jurusan IT, terus kalian merasa bingung, kok jurusannya ada banyak ya? Bedanya apa sih antara teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, teknik komputer, dan jurusan lainnya? Terus mungkin ada dari kalian yang nanya juga, kalau misalnya saya pengen jadi programmer, kira-kira masuk jurusannya apa? Kalau misalnya nanti kalau lulus saya pengen bikin startup, kira-kira masuk jurusannya apa? Atau misalnya kalau pengen bikin game itu masuknya kemana ya Pak jurusannya? Nah, kalau misalkan kalian punya pertanyaan itu dan merasakan kebingungan, video ini bakalan cocok banget buat kalian. Jadi simak terus videonya sampai akhir. Sebelum kita masuk ke materinya, ada disclaimer dulu untuk pendahuluan. Ini kita harus sepakati beberapa hal terlebih dahulu teman-teman ya. Yang pertama, mengenai istilah IT atau TI ya. Jadi nanti ke depannya saya akan sering nyebut istilah IT. Nah, ini adalah dunia IT secara umum. Dan juga kalau diterjemahkan jadi TI, ini teknologi informasi, bukan teknik informatika ya. Jadi ini adalah information technology dunia IT secara umum. Yang kedua, kita akan bahas dulu mengenai informatika dan ilmu komputer. Ya, karena nanti di pembahasan kita hanya akan membahas mengenai ilmu komputer aja. Loh, kenapa informatikanya nggak ada, Pak? Karena di sini, di pembahasan kita akan anggap informatika dan ilmu komputer adalah sama. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari beberapa negara yang menggunakan istilah ini sebagai nama jurusan komputernya, tuh teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau misalnya di US atau di UK itu jurusannya disebut dengan computer science atau ilmu komputer. Sedangkan di negara-negara Eropa itu justru nggak pakai computer science, dia pakainya kata informatik. Walaupun di beberapa negara ya katanya berbeda ya. Di Jerman itu informatik, di Perancis itu informatikue, di Itali informatika, di Rusia informatika. Ya, jadi istilah computer science atau ilmu komputer ini kita anggap sama dengan informatik. Nah, bahkan ini menjadi salah satu alasan kenapa jurusan-jurusan yang ada di Indonesia ini namanya ada yang informatika, ada yang ilmu komputer. Salah satu alasannya dikarenakan pendiri atau pembina dari program studi atau jurusannya, studinya di negara-negara ini, yang kampusnya juga memiliki nama jurusan seperti ini. Ya, jadi itu harus kita sepakati dulu. Berikutnya adalah sumber yang saya ambil untuk materi ini, saya ambil dari dua. Yang pertama, saya ambil dari buku Computing Curricula yang versi 2020, di mana di sini ada 3 asosiasi ya, ada ACM, IEEE, sama IEEE Computer Society. Ini sudah membuatkan panduan dari bidang keilmuan computing. Ya, dan ini biasanya dipakai kalau misalnya jurusan-jurusan IT mau bikin kurikulum atau mau menentukan materi-materi apa saja yang akan ada di jurusannya. Dan juga saya pakai dokumen dari Aptikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, kalau misalnya kita mau mengembangkan kurikulum KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini yang tahun 2019. Ya, jadi nanti semua yang akan kita bahas itu sumbernya dari 2 buku ini. Teman-teman kalau mau baca lebih detail, silakan kunjungi link yang ada di bawah sini ya. Oke, teman-teman, itu disclaimer-nya. Sekarang kalau misalkan teman-teman udah siap masuk ke materinya, kita akan mulai dari perjalanan atau awal mula terbaginya bidang keilmuan IT ini ya. Kita lihat nih teman-teman. Jadi awalnya, kalau kita lihat sejarahnya, itu sebelum tahun 1990, sebetulnya dunia computing itu terbagi menjadi 3 bidang besar. Ya, ada bidang yang berbicara mengenai hardware, ada bidang yang berbicara mengenai software, dan ada bidang yang berbicara mengenai bisnis. Nah, ini bidang ilmunya dibagi menjadi ada electrical engineering atau teknik elektro, ada computer engineering untuk yang hardware. Jadi kalau kita ngomongin hardware, 2 bidang ilmu ini atau 2 jurusan lah ya yang masuk ke dalamnya. Teknik elektro, teknik komputer. Kalau ngomongin software, itu bidangnya adalah computer science. Dan kalau ngomongin bisnis, itu bidangnya adalah information system atau sistem informasi. Ya, jadi awalnya tuh jurusan computing ya kurang lebih ada 4 lah. Nah, setelah 1990, ini jadi nambah banyak. Jadi dibagi menjadi 3 topik besar, ada hardware, software, dan kebutuhan organisasi. Jadi ada 6 nih, sekarang 6 bidang. Teknik elektro, electrical engineering, teknik komputer, computer engineering, computer science, software engineering, atau rekayasa perangkat lunak, ada information technology, atau teknologi informasi, ada information system, ada sistem informasi. Nah, jadi dibagi lagi menjadi 6, ya, walaupun sebetulnya yang electrical engineering ini adalah murni hardware.
Jadi biasanya ini nggak ngikut nih. Jadinya cuma ada 5. Karena teknik komputer itu irisan. Ada hardware-nya, ada software-nya. Ya teman-teman, jadi awalnya dibagi jadi hardware, software, dan kebutuhan organisasi. Nah setelah itu berkembang lagi. Sampai di dokumen yang baru itu nambah dari yang tadinya 5 ya. Nambah 2. Ada DS atau Data Science. Ada CSEC atau Computer Security atau Cyber Security ya. Sisanya masih sama dan di sini udah nggak ada lagi teknik elektronya. Jadi teknik komputer, ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi, dan sistem informasi. Ya, jadi ini sejarahnya muncul beberapa bidang itu ya. Nah, berikutnya, agar lebih mudah menggambarkannya, computing curricula bikin yang namanya ranah keilmuan. Jadi yang tadi bulat-bulat, titik-titik itu diterjemahkan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman lihat, ini masih kosong nih. Jadi, sumbu vertikal itu adalah lapisan atau layer dari sejauh mana computing ini mendekati ke hardware atau mendekati ke manusia. Semakin ke atas, itu mendekati ke manusianya. Ngomongin mengenai organisasi. Jadi kan pasti ada orangnya, ada proses bisnisnya. Mungkin nanti kita bicara mengenai kebutuhan bisnis, stakeholdernya siapa. Terus dari manusianya turun sedikit ke penerapan teknologinya. Gimana sih teknologinya bisa dipakai? Jadi bukan bikin software, tapi pakai softwarenya. Ini application teknologi. Turun lagi, itu bikin softwarenya. Turun lagi, itu bikin infrastrukturnya. Baru turun lagi, di sini kita bicara hardware dan arsitekturnya. Ini sumbu vertikal, sedangkan sumbu horizontalnya ini ke kedalaman dari materinya. Makin ke kiri makin theoretical, makin ke kanan makin implementasi atau penerapannya. Nah, untuk membuat sebuah jurusan atau program studi atau bidang ilmu, itu kayaknya sebuah kampus nggak mungkin ngajarin semuanya. Jadi kalau misalnya semuanya tuh kayak gini, semua diajarin. Waktunya mungkin nggak cukup, resource-nya juga mungkin nggak cukup, terus juga mahasiswanya mungkin nggak akan bisa gitu ya, jadi expert untuk semua bidang ini. Dari teori ke praktek, dari hardware sampai ke organisasi. Jadi ini nggak mungkin. Nah makanya computing curricula ini bikin panduannya supaya tiap-tiap bidang ilmu atau jurusan itu punya ranah yang khas gitu sehingga nggak perlu diajarin semuanya. Kita lihat satu persatu teman-teman. Yang pertama kita lihat teknik komputer. Nah jadi teknik komputer itu panduannya seperti ini. Jadi di dalam jurusan teknik komputer harus fokus ke hardware. Mulai dari teori sampai application-nya. Jadi perlu menguasai semuanya. Sistem infrastruktur juga harus dikuasai. Dari mulai teori sampai penerapannya. Nah, tapi di software development-nya atau pengembangan perangkat lunaknya ada di tengah-tengah sini. Ini artinya, di teknik komputer nggak perlu belajar detail teori dari pengembangan perangkat lunak dan juga nggak perlu sampai benar-benar diterapkan. Tapi harus bisa bikinnya. Nah, terus penerapannya juga nggak perlu, dia hanya sedikit, apalagi mengenai organisasi bisnisnya. Nah, itu katanya teknik komputer panduannya seperti itu. Berikutnya, untuk ilmu komputer. Nah, ini katanya seorang computer scientist ya, atau informatikawan harus bisa di ranah ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, untuk komputer hardware dan arsitektur nggak perlu menguasai terlalu banyak ya, karena irisannya hanya sedikit nih di sini. Terus untuk sistem infrastruktur, software development, dan application teknologi harus paham mengenai teorinya nih. Tapi dia tidak sampai implementasi. Terus juga organisasi juga nggak perlu dikuasai. Gitu. Jadi ada kekhasan yang beda-beda nih. Ini untuk ilmu komputer. Berikutnya untuk sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi itu beratnya di atas. Jadi dia berat di organisasinya, di proses bisnisnya. Dia harus paham dari teorinya sampai penerapannya. Mengaplikasikan teknologinya nggak perlu sedetail itu paham mengenai teorinya, yang penting penerapannya paham. Gitu. Jadi bisnis harus didukung oleh teknologi dan anak SI harus paham di sini. Pengembangan software juga nggak perlu paham teorinya, cukup implementasinya. Infrastruktur juga ini cuma dikit. Bahkan nggak perlu ngerti tentang komputer hardware, gitu ya. Dan berikutnya untuk teknologi informasi. Nah, kalau teknologi informasi ada di sebelah kanan atas. Ranahnya di penerapannya. Jadi ada di sini. Ya, dan yang terakhir untuk RPL ada di tengah sini. Untuk RPL. Jadi dia menguasai software development dari mulai teori sampai penerapannya harus sudah hatam ya. Bahkan di sini organisasi nggak terlalu perlu, komputer hardware juga nggak terlalu perlu. Itu teman-teman ya. Jadi itu panduannya untuk bidang-bidang keilmuannya. Nah, tapi kayaknya jurusan-jurusan yang ada khususnya di Indonesia ini tidak menerapkannya secara kaku, teman-teman. Jadi biasanya ranah-ranah keilmuan ini dipetakan kembali
dan disesuaikan dengan program studi atau jurusannya masing-masing. Dilihat mulai dari profil lulusannya seperti apa, visi misi universitas, fakultas, jurusan. Dilihat juga sumber daya yang dimiliki oleh jurusannya. Biasanya nggak terlalu saklek gitu ya. Jadi meskipun jurusannya ilmu komputer, tapi tetap ada mata kuliah yang sifatnya penerapan. Belajar juga mengenai infrastruktur sistem. Nah, jadi yang tadinya panduan, biasanya jurusan-jurusan tadi itu menyesuaikan lagi. Jadi kayak bikin sendiri di mana posisi dari jurusan tersebut. Jadi itu teman-teman ya, mengenai ranah keilmuan dan panduannya. Nah, berikutnya setelah kita tahu panduannya, kita akan lihat panduan untuk kemampuan apa saja yang nantinya harus dimiliki oleh lulusan dari jurusan-jurusan IT tertentu. Nah, ini berdasarkan dokumen yang tadi menjadi sumber. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kita bahas lagi mengenai computer engineering. Setelah kita tahu, kita udah bisa ngebayangin ranahnya ada di mana. Nah, menurut panduan, ini adalah yang harus dimiliki. Nah, jadi katanya di dalam sistem komputer itu jurusannya menekankan pada kemampuan untuk merancang dan mengembangkan perangkat keras berbasis digital. Di dalamnya nanti kita belajar mengenai desain dan konstruksi sistem berbasis komputer atau digital. Terus juga ada studi mengenai hardware, software, teknologi komunikasi, dan interaksi antar komponen. Jadi kayaknya cocok banget untuk teman-teman yang senang IoT ya, Internet of Things. Gimana ngegabungin antara sistem terkomputerisasi dengan perangkat-perangkat sehari-hari. Bikin yang smart-smart apa gitu ya. Terus juga fokus pada teori, prinsip, dan praktek terapan ilmu elektronik serta matematik untuk kemudian diimplementasikan dalam bentuk desain komputer atau teknologi lain berbasis digital. Jadi sangat kental di hardware-nya. Nah, ini jurusan-jurusannya itu bisa aja memiliki nama lain ya, selain sistem komputer, bisa juga teknik komputer, rekayasa perangkat keras, komputerisasi digital, ilmu komputer digital, dan rekayasa komputer. Nah, ini masih ada beberapa yang nggak saya cantumin karena terlalu banyak ya, saya cantumin yang poin-poin pertamanya aja. Oke, itu untuk teknik komputer. Berikutnya untuk ilmu komputer. Nah, ini sekali lagi ilmu komputer sama dengan informatika ya. Jadi yang pertama nih, definisinya di dalam jurusan ini menekankan pada kemampuan individu dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Lalu detailnya, di dalamnya kita mempelajari dari yang sangat teoritis dan algoritmik hingga yang bersifat sangat terapan, seperti pengembangan robotika dan sistem cerdas ya. Terus juga fokus pada teori maupun algoritma yang dipergunakan dalam proses perancangan dan implementasi perangkat lunak, perangkat keras serta komponennya, dan sebagai model matematis untuk menyelesaikan permasalahan. Di dalamnya kental dengan ilmu pengetahuan yang terkait dengan logika matematik, komputasi, dan algoritma, yang dalam model terapannya dinyatakan sebagai pengembangan program komputer. Jurusannya memiliki variasi nama teknik informatika, ilmu komputer, ilmu komputasi, ada informatika aja ya, nggak ada tekniknya, ada ilmu informatika atau matematika komputasi. Tapi kayaknya yang matematika komputasi saya jarang ya lihat ada jurusannya. Berikutnya ada sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi, ini ilmunya menekankan pada kemampuan kita dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi organisasi sebagai aset utama organisasi. Dia fokus pada teknik mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis, agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi. Jadi mikirin bisnis, gimana caranya bisnisnya supaya berjalan tapi menggunakan solusi teknologi. Terus menekankan pada informasi sebagai sebuah sumber daya penting dalam berproduksi, terutama dalam kaitan kebutuhan korporasi dalam pencapaian visi dan misi. Jadi ini levelnya lebih atas ya, lebih strategik gitu. Lalu dia memastikan agar teknologi dan sistem informasi yang dimiliki selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Oke, variasi namanya ada sistem informasi, manajemen informatika, sistem informasi manajemen, manajemen sistem informasi, dan manajemen informasi. Berikutnya, IT ya, Information Technology atau teknologi informasi. Nah, kalau ini menekankan pada kemampuan individu dalam merencanakan, menentukan, dan mengelola teknologi informasi. Fokusnya pada aspek teknologi sebagai pemungkin ya, atau enabler dari organisasi. Lalu menekankan pada proses tata kelola, perencanaan, dan organisasi, pengadaan dan implementasi, penerapan dan pemeliharaan, serta pengawasan dan evaluasi sumber daya teknologi informasi pada suatu institusi. Ini juga sama
pertama adanya di level strategik gitu ya. Jadi nanti ngurusinnya tata kelolanya, tata kelola IT-nya. Ya, padat dengan isu tata kelola teknologi informasi. Ini adalah beberapa nama yang bisa menjadi variasinya. Ada teknologi informasi dan komunikasi, teknik informasi, telematika, dan teknologi informatika. Terakhir adalah RPL ya, Software Engineering. Nah, di sini jurusannya itu menekankan pada kemampuan dalam merancang dan mengembangkan software atau perangkat lunak ya. Jadi dalamnya kita akan belajar untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi dari pembuatan perangkat lunak dengan kualitas yang prima. Fokus pada pengembangan model sistematis dan terpercaya yang harus dipergunakan sebagai panduan dalam mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak. Lalu mencakup pula pengetahuan mengenai bagaimana membangun sebuah sistem perangkat lunak dan perangkat lunak penunjang. Jadi tooling software ya. Terus juga dibekali ilmu yang terkait dengan seluk-beluk infrastruktur di satu sisinya dan sistem informasi di sisi lainnya. Gitu. Walaupun nggak detail ya, kita harus tahu gimana cara menyimpan aplikasi kita di sebuah infrastruktur dan juga kita harus tahu mengenai sisi bisnisnya. Tapi fokusnya kita di tengahnya di sini, di membuat perangkat lunaknya. Oke, ini adalah beberapa variasi namanya, rekayasa perangkat lunak, rekayasa software, programming, dan pengembangan software. Oke, itu jadi penjelasan mengenai masing-masing jurusan itu kira-kira di dalamnya akan belajar apa. Tapi sekali lagi ini merupakan panduan yang diberikan. Ya, biasanya setiap kampus atau setiap jurusan itu melakukan ya istilahnya modifikasi gitu dari panduan yang sudah diberikan. Disesuaikan dengan keadaan di kampusnya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat faktanya di lapangan seperti apa. Kita lihat contoh beberapa jurusan yang ada di Indonesia, ya, beberapa kampus yang ada jurusan IT-nya, menggunakan nama apa, dan memiliki jurusan yang spesifik atau yang umum gitu ya. Kita ambil contoh yang pertama di ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Di ITB, itu informatikanya ada di dalam fakultas yang namanya STI ya, Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Yang di dalamnya ada banyak jurusan, tapi jurusan informatikanya ada 2 ya. Jadi yang pertama ada teknik informatika, yang kedua ada sistem dan teknologi informasi. Yang harusnya dari penjelasan sebelumnya teman-teman udah bisa ngebayangin di teknik informatika itu kelihatannya fokusnya di komputasinya, sedangkan di sistem dan teknologi informasi itu pasti di dalamnya ada sisi tata kelola dan juga bisnisnya. Karena ini digabung ya, sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi STI, Sistem dan Teknologi Informasi. Berikutnya kalau kita lihat di UI ya, di Universitas Indonesia. Nah, kalau di UI, ini nama jurusannya bukan informatika, tapi dia ambil ilmu komputer. Dan berada di bawah Fakultas Ilmu Komputer. Jadi fakultasnya fakultas sendiri ya. Kalau tadi kan fakultas teknik, ini fakultas ilmu komputer. Jurusannya ada 2, ada ilmu komputer, ada sistem informasi. Jadi sama, dia memisahkan juga antara komputasinya dan sisi bisnisnya. Karena dia di bawah Fakultas Ilmu Komputer, rasanya ini lulusannya juga gelarnya Eskom, sedangkan di ITB tadi gelarnya ST ya, Sarjana Teknik. Kita lihat lagi di Telkom. Nah, kalau di Telkom University ini jurusannya cukup banyak dan sudah cukup spesifik. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini saya nggak tulisin semua jurusannya, hanya yang ada di bidang IT aja. Di Fakultas Teknik Elektro ada jurusan Teknik Komputer. Ya, karena mungkin kita lihat tadi dia bidangnya hardware ya, beratnya di hardware. Ada Fakultas Informatika. Nah, ini yang komputasinya. Ada informatika, ada teknologi informasi, RPL, bahkan ada data science ya. Dan untuk sistem informasinya ada di bawah Fakultas Rekayasa Industri. Jadi sudah dipisahkan dengan lebih spesifik. Contoh berikutnya di BINUS. Di BINUS juga jurusannya cukup beragam. Teman-teman bisa lihat ada teknik komputer ya di Fakultas Teknik. Lalu ada 4 jurusan di bawah School of Computer Science atau Fakultas Ilmu Komputer. Ada ilmu komputer, RPL, data science, dan ada cyber security juga. Dan untuk sistem informasi ada di Fakultas Sistem Informasi. Nah, kalau misalkan di kampus kami sendiri, di Unpas, itu hanya ada 1. Jurusannya Teknik Informatika yang ada di dalam Fakultas Teknik. Ya, dan sepertinya banyak juga kampus-kampus yang jurusan IT-nya itu cuma 1. Kalau nggak Teknik Informatika, Teknik Komputer, atau Sistem Informasi aja. Oke, jadi itu kita udah lihat beberapa kampus ternyata memiliki nama yang beda ya. Ada kampus yang cuma 1, ada yang 2, ada bahkan yang banyak ya. Nah, terus berikutnya kita masuk ke sini.
ke kesimpulan. Jadi setelah penjelasan yang tadi, terus kita pilih jurusan yang mana dong? Karena ternyata semakin banyak pilihannya malah semakin bingung pilih jurusan yang mana. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Pertama nih, pada saat kita mau pilih jurusan IT, kita pelajari dulu panduan yang tadi ya. Pelajari bahwa tiap-tiap bidang keilmuan atau ranah keilmuan tuh kira-kira bakalan belajar apa. Oh, tahu dulu kalau computer science atau informatika ranahnya di sini, kalau sistem informasi ranahnya di sini, dan seterusnya. Nah, setelah minimal tahu, kira-kiranya berikutnya tanya ke diri sendiri, kira-kira kita minatnya di bidang apa? Senangnya apa? Apakah bikin software? Apakah saya pengen jadi pimpinan di perusahaan IT yang mengelola banyak orang misalnya? Atau saya pengen bikin startup? Nah, kalau sudah punya minatnya, udah tahu minatnya, tinggal dipilih prodi yang spesifik. Kalau udah yakin, ya misalnya saya pengen ya jadi seorang data scientist, ya udah pilih jurusan yang langsung data science. Saya pengen jadi pengembang perangkat lunak, ya udah cari jurusan software engineering. Nah, tapi kayaknya nggak semua mahasiswa yang mau masuk kampus itu udah tahu minatnya apa. Nah, kalau gitu nggak usah khawatir, kalian bisa pilih jurusan yang umum dulu aja. Misalnya pisahkan antara ilmu komputer atau informatika, pisahkan dengan sistem informasi, pisahkan dengan teknik komputer. Setelah itu baru lihat kampusnya, karena nama jurusan atau prodi itu nggak selalu kaku sesuai bidangnya. Seperti yang saya bilang tadi, banyak pertimbangan ketika sebuah jurusan itu akan membuat kurikulum. Mungkin namanya teknik informatika, tapi di dalamnya bisa aja kita belajar rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi, sistem informasi. Maksudnya kaku itu bukan berarti misalnya kalian jurusan sistem informasi yang tadi katanya ngurusin bisnis dan penerapan teknologinya, itu bukan berarti kalian nggak bisa jadi software developer, tetap bisa juga. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian masuknya di informatika atau di RPL, bukan berarti nantinya kalian nggak bisa bikin startup, nggak bisa punya bisnis, bisa juga gitu ya. Jadi yang menentukan nanti ke depannya kalian pengen bekerja sebagai apa, bekerja di bidang apa, sebetulnya bukan hanya karena nama jurusannya. Tapi dengan memilih jurusan yang tepat, itu bisa mempersingkat kalian untuk mengisi kekosongan dari kemampuan yang dibutuhkan oleh industri yang kalian pengenin nanti. Dan yang berikutnya, yang paling penting menurut saya adalah ketika kalian udah tahu pengen masuknya kemana, atau minimal kalian udah punya pilihan nih, saya pengen masuk ke jurusan apa, di kampus mana, selalu cek informasi resmi yang dikasih dari jurusannya. Dia bisa lewat websitenya, bisa lewat media sosialnya. Cek di websitenya kurikulumnya. Lihat daftar mata kuliahnya. Kalau misalnya belum ngerti mata kuliahnya, ya tinggal kalian coba googling aja. Kopiin mata kuliahnya, lihat isinya apa. Cari ada nggak yang sesuai dengan minat kalian. Pengen bikin game, cari ada nggak mata kuliah yang kira-kira nyambung sama pembuatan game. Pengen jadi hacker misalnya, cari ada nggak mata kuliah yang nyambung ke internet security atau cyber security. Pengen jadi jagoan machine learning, nah lihat-lihat mata kuliahnya ada nggak yang nyambung ke arah sana. Lihat juga profil lulusannya, bisa lihat grup risetnya, dan lihat prestasi dari kampusnya. Selain itu, selain informasi akademik, lihat juga informasi yang non-akademiknya. Ada nggak penjurusan atau peminatan? Lihat ada study club apa aja di kampusnya. Lihat ada UKM apa aja, unit kegiatan mahasiswa. Misalnya kalian di sekolah, di SMA tuh seneng futsal, seneng basket. Lihat di kampus itu ada nggak UKM itu. Karena kuliah itu kan nggak melulu akademik ya. Dan kalian ketika kuliah itu sudah memutuskan tinggal atau berkehidupan di kampusnya itu selama 3,5 sampai 4 tahun. Jadi, usahakan agar menyenangkan gitu. Cari hal lain di luar akademik yang bisa bikin kalian senang gitu ya. Lihat juga himpunan mahasiswanya buat kalian yang senang berorganisasi. Ya, dan tadi ikuti media sosialnya. Tanya-tanya ke yang udah berkuliah di situ. Tanya-tanya ke kakak tingkatnya. Dapetin informasi sebanyak mungkin mengenai kampusnya sebelum kalian masuk gitu. Jadi, jangan lagi ada istilah salah jurusan. Apalagi bilang salah jurusannya ketika udah nyampe di akhir-akhir perkuliahan. Itu ya teman-teman ya, tips untuk pilih jurusan.